Firman Tuhan hari ke-203, 22 Juli tahun 2025, 2 Korintus pasal 4 ayat 7, perikop, harta rohani dalam diri manusia. Diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Di hari yang ke-203 tanggal 22 Juli tahun 2025 dengan perikop harta rohani dalam diri manusia. Itulah perikop pada hari ini. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Juli ini, tetap kita kumandangkan supaya kita dapat lebih mengerti, yaitu dengan topik setia melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya, dijabarkan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58, dengan intinya adalah berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Artinya, keberhasilan kita dalam kehidupan kita sehari-hari didasarkan pada giat bekerja untuk Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Semua akan terselesaikan dengan baik. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu harta rohani di dalam diri manusia. Apa latar belakang daripada perikop ini? Muncul adanya harta rohani dalam diri manusia. Kita lihat apa yang latar belakang. Pasal ini menekankan pentingnya kekuatan Allah yang bekerja melalui manusia lemah. Jadi kekuatan Allah bekerja dalam manusia yang lemah, yang terbuat dari tanah liat yang rapuh. Begitu napas kehidupan dihembuskan oleh Allah melalui hidup, disitulah kita diberi kekuatan untuk menjalankan segala aktivitas kita. Jadi latar belakangnya adalah pentingnya kekuatan Allah yang bekerja melalui manusia yang lemah. Jadi jelas bahwa otoritas kekuasaan Tuhan bekerja melalui diri kita. Seperti pernyataan daripada Daud, aku berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi dirinya adalah rumah Tuhan, walaupun terdiri dari tanah liat atau harta rohani yang dari bejana tanah liat.
tetapi kuasa Tuhan bekerja dalam dirinya. Itulah latar belakang daripada ayat ini. Kemudian harta ini kita bawa dalam bejana tanah liat atau diri kita, supaya kekuatan yang sebenarnya lebih berguna dan bermanfaat. Nah, kemudian Paulus menjelaskan, dari ini adalah merupakan surat dari Paulus. Paulus menjelaskan bahwa penderitaan dan kesulitan yang dihadapi oleh para pengikut Kristus menunjukkan kesabaran dan kemampuan Allah yang dapat mengubah kelemahan manusia menjadi kekuatan. Jadi di sini ada penguatan di saat kita lemah. Disitulah Allah bekerja menguatkan kita. Nah, dalam perspektif teologis mencerminkan bahwa kekuatan dan pengharapan dihadapi dengan logis. Sebagai pesan bagi kita, kekuatan Allah tetap bersatu dengan kita. Jadi kalau kita melihat kekuatan Allah begitu besar dalam diri kita, maka kita kuat menghadapi tantangan. Tantangan apa yang mungkin timbul dalam diri kita? Kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 9, lanjutan daripada perikop ayat 7, dikatakan bahwa kami diserang dari segala pihak, tapi tidak terjepit. Kita diserang dari segala pihak, namun kita tidak terjepit. Artinya kita tetap mampu berdiri tegak. Kemudian kami bingung, kita kebingungan dengan adanya tekanan-tekanan dari luar, tapi dikatakan tidak putus asa, karena tadi kekuatan Allah berada dalam diri kita. Kemudian banyak memusuhi kami, artinya yang memusuhi, yang membenci dan yang menentang kita, tetapi kita tidak sendirian dan tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, karena Dia berada di dalam diri kita. Jadi walaupun banyak musuh kita dan kita dibenci oleh orang, kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Kita tetap dijaga dengan baik. Nah, kemudian sering kita dipukuli, atau mungkin dicambuk, atau mungkin dihancurkan, tapi tidak sampai mati. Nah, apa sebab bahwa kita kuat menghadapi semuanya itu? Karena keberadaan Tuhan dalam bejana yang rapuh ini, artinya dalam diri kita, selalu menimbulkan kekuatan bagi kita untuk mengamankan dan menjaga kita dari setiap tantangan yang kita hadapi. Nah, kemudian supaya kehidupan kita tetap menyala pada diri kita, maka kita ingat penderitaan Yesus, mati di kayu salib, tapi akhirnya Dia bangkit
di hari yang ketiga. Dengan dasar itulah kita selalu kuat dalam situasi apapun, karena kematian bukan akhir daripada hidup kita, tapi kematian adalah merupakan awal untuk kehidupan kita selama-lamanya. Itulah dengan bukti nyata Allah membangkitkan Yesus dari mati, artinya dari kematian, kita pun akan demikian berbuat yang sama apabila kita tetap di dalam koridor mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sekarang kita masuk dalam tujuan utama. Apa tujuan utama daripada perikop ini? Bahwa dalam bejana yang lemah ini, kita bawa di dalam situasi yang bisa berhubungan dengan apa saja dan mengandalkan kekuatan Tuhan dalam diri kita. Tujuannya yang utama adalah untuk menekankan bahwa kekuatan Allah dinyatakan melalui kelemahan manusia. Jadi ini supaya nyata di dalam kelemahan kita, di balik kelemahan itu kekuatan Allah dinyatakan melalui diri kita. Dalam konteks ini Paulus menjelaskan bagaimana harta yang berharga. Apa harta yang berharga? Yaitu Injil disimpan dalam bejana tanah liat yang rapuh. Jadi kenapa dikatakan Injil disimpan dalam tanah liat yang rapuh? Injil itu adalah firman Tuhan disimpan dalam diri kita yang rapuh, yang suka rusak, tetapi dia tetap eksis. Inilah Paulus mengatakan bahwa, menunjukkan bahwa segala kesulitan dan kemuliaan dan kuasa seharusnya kembali kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi kembali atas kuasa Allah, bukan dalam diri manusia yang rapuh dan tanah liat yang tinggal. Artinya kuasa itu adalah dari Allah, kemuliaan bagi Allah. Nah, diri kita terdiri dari tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu adalah dari Allah, bukan dari kita. Jadi jelas karena kita rapuh, tetapi dengan kerapuhan kita itu ditopang oleh kekuatan Allah yang bisa eksis dalam diri kita. Paulus ingatkan, orang percaya meskipun mereka mungkin menghadapi berbagai-bagai penderitaan, kekuatan dan kebenaran untuk merindukan iman, menentukan iman, kekuatan dan kebenaran untuk menentukan iman datang dari Tuhan, yaitu sesuai dengan tadi 2 Korintus pasal 4 ayat 8 sampai 9. Kami diserang dari segala pihak, tapi tidak terjepit. Banyak memusuhi kami, tapi tidak pernah sendirian, selalu ditemani Tuhan. Kita bingung, tapi tidak putus asa. Dipukuli sekuat-kuatnya, tapi tidak sampai mati. Itulah karena dalam bejana yang rapuh itu ada kekuatan yang lebih besar dari Tuhan yang harus selalu kita renungkan. Kemudian apa pesan moral dari perikop ini?
Pesan moral dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa sebagai umat Kristen, jadi sebagai umat Kristen, kita tidak perlu merasa terpuruk oleh kelemahan atau kesulitan yang kita hadapi. Jadi kita tidak perlu terpuruk dengan menghadapi berbagai tantangan, kelemahan dan kesulitan yang kita hadapi. Justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah dinyatakan dengan nyata. Jadi pada saat kita lemah, kuasa Tuhan itu menjadi nyata pada diri kita. Sepanjang kita mengandalkan Tuhan dan perlindungan kita adalah Tuhan, seperti tertulis dalam Mazmur pasal 34 ayat 18 ya. Tuhan dekat kepada orang yang patah hatinya ya, dan remuk jiwanya. Jadi orang yang patah hatinya dan remuk jiwanya, Tuhan dekat. Itulah tujuan atau pesan moral daripada perikop ini. Jadi di saat kita menghadapi kesulitan, tantangan yang berat, disitulah kita semakin kuat. Jadi ada istilah stressing and energize. Pada saat kita tertekan, pada saat kita stres, pada saat kita menghadapi tantangan yang berat, justru disitulah kebangkitan kita. Bukan stressing and death. Artinya mengalami stres langsung mati, tidak. Tapi begitu kita menghadapi stres dan tekanan, di situ kita bangkit. Kalau kita lihat spiral, ya, kalau dia ditekan, maka tekanannya lebih besar. Semakin dia ditekan, dia semakin besar tekanannya. Demikian juga kita. Semakin kita terpuruk, justru disitulah kita semakin bangkit. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Jadi dikatakan pada saat hati kita patah, pada saat hati kita remuk, Tuhan dekat dengan kita. Kuncinya adalah Mazmur pasal 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada saat kita dalam mengalami kesulitan, maka Dia akan membebaskan kita supaya kita memuji dan memuliakan Dia. Itulah pesan moral daripada ayat ini. Di saat kita terpuruk, di saat kita lemah, di saat kita stres, di situ kita bangkit kembali untuk memakai kekuatan daripada Tuhan yang luar biasa. Sekarang apa implementasi daripada ayat ini? Bagaimana penerapannya? Harta yang kita miliki sebagai orang percaya adalah kelemahan dari Allah yang ditempatkan dalam bejana tanah liat. Meskipun kita memiliki kelemahan dan keterbatasan sebagai manusia, kekuatan dan kehadiran Allah dalam hidup kita dapat bersinar dengan jelas. Jadi bersinar dengan jelas. Artinya mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat, kita diingatkan untuk
tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi untuk berdasarkan sepenuhnya pada Tuhan. Dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6 dikatakan, percayalah pada Tuhan dan dari segenap hatimu. Jangan mengandalkan pada pengertianmu sendiri, tetapi akuilah di dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Percaya kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Akuilah kekuatan Tuhan. Dia akan meluruskan jalan kita. Nah, dalam Mazmur pasal 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya, mengandalkan Tuhan sebagai perlindungan dan sebagai penolong kita sangat terbukti. Maka dikatakan dalam Mazmur pasal 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada saat kau kesesakan. Aku akan membebaskan kamu supaya engkau memuji aku. Tapi jelas dalam diri kita, seperti contoh yang dilakukan oleh Daud dalam Mazmur, Mazmur pasal 23 ayat 6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Diri dia dari tanah liat yang rapuh, tetapi Tuhan berada di dalam dirinya sepanjang masa. Itulah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Contoh yang konkret adalah Daud. Kita lihat siapa Daud, dan dialah raja yang terkenal, yang sangat dihargai Allah. Pikirannya sendiri yang sangat menghormati Tuhan, sehingga Tuhan berjanji pada Daud, dari keturunanmu lah yang menjadi membangun bait suci, dan dari keturunanmu lah menjadi raja segala raja. Kepemerintahannya dia ada di kota Sion selama-lamanya. Pada saat life after life, the new of Jerusalem. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Di dalam bejana yang rapuh ini ada kekuatan yang terselubung diberikan oleh Tuhan Allah. Jangan pernah mengeluh. Apapun tugas kita, apapun pekerjaan kita, kita tetap mengandalkan stressing and energize. Pada saat kita ditekan, di situ kita bangkit untuk menyatakan diri kita. Ada kuasa Allah yang berada dalam diri kita. Karena pada saat kita dibentuk, napas kita dihembuskan dari hidung, itu pertanda kekuatan Allah berada dalam diri kita. Tugas kita, bagaimana kita memanage kekuatan itu selama dalam hidup kita. Inilah tugas kita sehari-hari, berdoa, berdoa, berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa, membaca firman Tuhan sebagai kekuatan kita di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.